Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Sairin di Mapel Informatika kelas 10 SMA Negeri 1 Aji Barang. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan materi yaitu fungsi perbandingan dan fungsi logika. Nah, fungsi perbandingan pada Microsoft Excel digunakan untuk membandingkan dua nilai atau lebih. Jika hasilnya nanti benar, maka akan muncul hasil true. Dan jika hasil perbandingannya salah, maka nanti akan muncul hasil false. Dalam bahasa pemrograman, biasanya true dan false itu digambarkan sebagai angka 1 untuk true dan angka 0 itu untuk false. Tapi karena kita belum masuk ke materi bahasa pemrograman, kita membahas materi yang berhubungan dengan program spreadsheet, yaitu Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita masuk ke lembar kerja program Microsoft Excel. Ya, cukup double klik ikon program Microsoft Excel. Fungsi perbandingan, contoh saya punya dua nilai. Ya, punya dua nilai, misalnya nilai penilaian harian, ya. Misalnya ada anak yang namanya Agus dengan Budi. Agus misalnya nilai PH-nya itu adalah 88. Sementara Budi nilai PH-nya lebih tinggi, 92. Ya. Ini fungsi perbandingannya di sini. Perbandingan, saya ketikkan perbandingan. Oke. Nah, yang pertama, fungsi perbandingan yang pertama adalah membandingkan, ya, harus diawali dengan sama dengan. Semua operasi itu harus diawali dengan sama dengan. Sama dengan kita bandingkan apakah Agus, ya, Agus kan nilainya ada di B4, sama dengan Budi, Budi ada di C4. Nah, ini adalah perbandingan sama dengan. Nah, kedua nilai ini tidak memiliki kesamaan. Maka kalau kita bandingkan apakah Agus sama dengan Budi, hasilnya adalah salah. Ya, salah tadi kita simbolkan dengan kata false, ya, false. Kalau salah berarti false atau angka 0. Ya. Coba kita enter. Nah, seperti itu. Hasilnya adalah false. Kemudian yang kedua, kita bandingkan lagi sama dengan B4, ya, lebih besar dari C4. Nah, apakah nilainya Agus lebih besar dibanding dengan nilainya Budi? Apakah 88 lebih besar dari 92? Tentu hasilnya adalah tidak. Hasilnya salah. Berarti apa? False. Kemudian kita bandingkan lagi sama dengan Budi, Agus, ya maaf, sorry. Agus lebih kecil, ya, dibanding Budi. 88 lebih kecil dibanding 92. Otomatis kalau dalam keseharian hasilnya adalah benar. Maka kalau kita enter hasilnya adalah true. Oke, true. Ya. Kemudian sama dengan kita bandingkan lagi. 88 lebih besar atau sama dengan 92. Kalau ada kata atau dalam bahasa komputer,
itu cukup salah satu atau semuanya itu benar. Ya. Ini kan lebih besar atau sama dengan. Lebih besarnya terpenuhi apa enggak? 88 lebih besar apa enggak? Tidak, berarti tidak terpenuhi. Kemudian 88 sama dengan 92 apa enggak? Tidak terpenuhi. Maka hasilnya kedua-duanya salah, berarti enggak ada yang benar. Berarti hasilnya adalah false. Itu seperti itu. Nah, kebalikannya sama dengan 88 atau nilainya Agus lebih kecil atau sama dengan nilainya Budi. 92 ini. Apakah 88 lebih kecil dari 92? Kan betul. Ya, ini udah langsung hasilnya adalah true karena sudah ada salah satu yang betul. Apakah sama dengan 88 sama dengan 92? Hasilnya adalah false. Berarti kan ada true, ada false. Sedangkan syarat atau itu cukup salah satu atau semuanya itu true. Maka hasilnya adalah true. Ya. Salah satu atau semuanya itu adalah benar, maka hasilnya adalah benar. Berarti ini hasilnya adalah true. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah tidak sama dengan. 88 tidak sama dengan simbolnya seperti apa? Apakah kamu ketik sama dengan, kemudian komputer kamu layarnya dicoret, garis miring? Tidak mungkin. Simbol dari tidak sama dengan adalah kurang dari dengan lebih dari. Ya, sama dengan B4 tidak sama dengan C4. Nih. Berarti kalau dalam bahasa keseharian, apakah 88 tidak sama dengan 92? Hasilnya adalah benar atau true. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan. Membandingkan dua nilai atau lebih. Ingat-ingat, hasilnya itu kalau benar adalah true, kalau salah adalah false. Itu fungsi perbandingan. Kenapa langsung kita belajar fungsi perbandingan? Karena ada kaitannya dengan fungsi berikutnya yang akan saya ajarkan, yaitu fungsi logika. Fungsi logika digunakan untuk membandingkan, menguji, ya maaf, fungsi logika digunakan untuk menguji kebenaran isi data dari sebuah sel. Oke. Menguji kebenaran isi data dari sebuah sel. Ya. Ini saya ketik fungsi logikanya. Logikanya di sini. Oke, kita lebarkan biar jelas. Oke. Ya. Kalau ini di sini sudah ada nih. Sudah ada rumusnya nih. Rumusnya apa? Sama dengan B4, syaratnya adalah sama dengan C4. Ya, oke. Nah, kita sebenarnya tinggal menggandeng saja. Yang pertama adalah fungsi if. Ya, oke. Saya tulis di sini fungsi if. Fungsi if. Oke. Fungsi if itu menguji kebenaran isi data sebuah sel dengan syarat bahwa syaratnya itu harus terpenuhi. Maka nanti akan mengambil hasil yang pertama. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, mengambil hasil yang kedua. Contohnya nih kayak gini. Sama dengan if kurung buka. Sama dengan jika. Apa yang akan kita uji? Kan nilainya Agus. Ya. Nilainya Agus. Jika nilainya Agus. Ya. Jika nilainya Agus. Ya.
Jika nilainya Agus lebih dari, ya, lebih dari apa? Nilainya Budi, ya, ini syaratnya kan lebih dari. Jika nilainya Agus lebih besar dari nilainya Budi, titik koma, perhatikan, kalau syaratnya lebih dari terpenuhi, maka nanti akan mengambil hasil yang pertama. Nah, menurut kalian gimana nih? Kalau nilai Agus lebih besar dari nilai Budi, maka hasilnya apa? Hasil yang pertama. Karena ini berupa tag, harus diapit dengan tanda petik, itu wajib. Kalau lebih besar dari yang lain, berarti komentar kalian apa? Misalnya, jika nilai Agus lebih besar dari nilai Budi, maka gimana? Gimana ini? Misalnya, good. Oke. Good. Ya. Kalau nilai Agus lebih besar dari nilai Budi, maka nanti hasilnya adalah good, hasil yang pertama. Kalau syaratnya lebih besar tidak terpenuhi, titik koma, dia mengambil hasil yang kedua. Hasil yang kedua apa misalnya? Hasil keduanya selain good apa itu? Ya, misalnya apa? Learn more. Learn more. Belajar lagi. Oke. Ya, belajar lagi. Ya, diakhiri dengan tanda kurung tutup. Kamu perhatikan itu bentuk umumnya. Bentuk umum fungsi if itu adalah sama dengan if, kemudian sel ujinya B5, syaratnya adalah lebih besar dari C5. Kalau terpenuhi syaratnya, nanti akan mengambil hasil yang pertama, yaitu good. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka nanti otomatis akan mengambil hasil yang kedua, yaitu learn more atau belajar lagi. Oke? Paham? Oke, coba kita enter. Nah, hasilnya adalah learn more. Betul ya? Coba dibuktikan, Pak. Kalau misalnya nilai Agus 93. Ya. Kalau kita enter, pasti hasilnya apa? Karena syaratnya terpenuhi tadi. Hasilnya apa? Good. Coba. Itu. Hasilnya adalah good. Ya. Atau bagus. Ya. Nilai Agus itu lebih dari nilai Budi. Artinya bagus. Ya. Itu fungsi if. Oke, bentuk umumnya silakan kalian catat. Ya, kalian catat seperti itu bentuk umumnya. Bentuk umum penulisan fungsi if. Oke. Oke, silakan dicatat, dicermati dulu. Kalau sekarang kan saya yakin, ya biar nyatatnya cepat, ya udah di screenshot aja pakai HP. Oke, atau di foto, ya. Oke. Jelas? Oke, kalau sudah sekarang kita masuk ke fungsi berikutnya, yaitu OR. Ya. Fungsi OR. Oke, sebelum fungsi OR, kita fungsi AND dulu. Oke, fungsi AND. Oke, ini misalnya saya ganti ya, nilai jangan nilai PPK. Nilai Agus, saya ganti nilai PPK. Nilai kognitif. Kemudian nilai praktek. Saya ganti ya, mohon maaf. Oke, ini jangan good. Oke, saya ulangi coba. Jika
jika nilai PPK, berarti sel ujinya adalah nilai PPK. Jika nilai PPK lebih dari sama dengan berapa KKM? 70. Oke. Jika nilai PPK, nilai kognitifnya lebih dari sama dengan 70, maaf, maka nanti hasil yang pertama kalau lebih dari sama dengan 70 apa? Di rapot. Pasti nanti munculnya adalah tuntas. Oke. Nah, kalau tidak terpenuhi, berarti apa? Belum tuntas. Oke. Tuh. Jika nilai kognitif syaratnya adalah lebih dari sama dengan 70 karena KKM-nya 70. Kalau terpenuhi nanti mengambil hasil yang pertama yaitu tuntas. Kalau tidak terpenuhi, maka nanti mengambil hasil yang kedua yaitu belum tuntas. Oke. Kita enter. Nah, hasilnya tuntas karena 93. Coba ini saya ganti 69. 69 kan di bawah 70, otomatis hasilnya adalah belum tuntas. Tuh. Ya. Ini fungsi if sangat mudah sekali, yaitu bentuk umumnya adalah sama dengan if, kemudian sel ujinya B5, syaratnya adalah lebih dari sama dengan 70. Kalau syaratnya terpenuhi, mengambil hasil yang pertama yaitu tuntas. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, mengambil hasil yang kedua yaitu belum tuntas. Oke, saya contoh yang belum tuntas ini. Nilainya hanya 6, 9. Oke, kemudian N. Kalau N atau dan itu tentunya lebih dari 1 syaratnya. Ya, lebih dari 1. Bentuk umumnya kayak gini. Sama dengan N. Ya. Sel yang pertama diuji adalah PPK. Sama dengan N. Syarat yang pertama adalah lebih dari sama dengan 70. Ya. Lebih dari sama dengan 70. Untuk nilai PPK atau kognitif. Kemudian yang kedua, karena N harusnya 2. Kalau N cuma 1 berarti bukan N. Ya. Nah, yang kedua sel apa? Sel ini praktek, nilai praktek. Nilai praktek syaratnya apa? Lebih dari sama dengan 75 misal. Ya. Ini. Kalau seperti ini, hasilnya cuma ada 2. Kalau nggak true, ya false. Kalau nggak true, false. Ya. Sama dengan N, kemudian sel uji yang pertama adalah PPK. Syaratnya lebih dari sama dengan 70. Ya. Kemudian sel yang kedua adalah C5. Ya, syaratnya lebih dari sama dengan 75. Kalau diterjemahkan menggunakan bahasa keseharian, sama dengan B5 lebih dari sama dengan 70 dan C5 lebih dari sama dengan 75. Kalau fungsi N itu fungsi yang absolut. Ya, absolut maksudnya gimana? Ya, pokoknya tidak bisa diudik-udik. Keduanya itu harus terpenuhi. Ya, keduanya harus terpenuhi. Ya, harga mati kalau N. Kalau ada salah satu atau keduanya tidak terpenuhi syaratnya, maka hasilnya adalah false. Tapi kalau kedua-duanya terpenuhi, nanti hasilnya adalah true. Ini kira-kira hasilnya true atau false? Yang jelas true. Ya, karena yang jelas false karena nilai PPK-nya kurang dari 70. Coba aja di enter. Hasilnya adalah false. Oke.
Oke, kamu cermati lagi bentuk umumnya. Sama dengan N, kemudian B5. Ya, lebih dari sama dengan 70. Kemudian C5 lebih dari sama dengan 75. Ya, sambil ditulis, sambil di screenshot kamu pahami. Sama dengan N, ya. Sama dengan B5 lebih dari sama dengan 70 dan C5 lebih dari sama dengan 75. Karena dan, maka kedua syaratnya harus terpenuhi. Ya. Kalau ada salah satu atau semua syaratnya tidak terpenuhi, hasilnya adalah false. Kalau kedua-duanya atau lebih syaratnya terpenuhi, hasilnya adalah true. Ya. Ini saya enter, udah ya, dicatat sambil di screenshot. Saya enter hasilnya false. Coba saya ganti di sini. 77. Oke. Di enter. Ya, if-nya tuntas, n-nya true. Gitu. Kamu nggak senang true di sini. Nggak senang true. Oke, kamu ganti. Nah, true ini kita ganti, kira-kira ditambah apa? Ditambahi fungsi if di sini. Nah, gini. If, ya. Tapi kamu kasih kurung buka. If, ya. If n B5 lebih dari 70, C5 lebih dari 75. Syaratnya kan adanya di sini, Nak. Syaratnya di sini. Kalau B5 lebih dari 70 dan C5 lebih dari 75, syaratnya di sini, syaratnya nih. Berikut dengan sel ujinya. Nah, kalau terpenuhi, hasilnya kamu ambil di hasil yang pertama di sini. Titik koma, kemudian hasil yang pertama, maaf, hasil yang pertama nanti titik tanda petik, misalnya, oke, lulus, lulus, ya. Jika B5 lebih dari 70, sama dengan 70 dan C5 lebih dari sama dengan 75, kalau kedua-duanya terpenuhi, maka nanti mengambil hasil pertama yaitu lulus. Kalau ada salah satu tidak terpenuhi, ya maka hasilnya adalah mengulang. Mengulang. Udah gini aja. Oke, silakan dicatat dulu. Ya sambil dicermati. Sudah? Oke. Kalau kita enter, ini gabungan antara fungsi if dan n. Wah, pinter kamu nih. Enter hasilnya kira-kira lulus atau mengulang. PPK-nya terpenuhi apa enggak? Terpenuhi, nilainya lebih dari sama dengan 70. Kemudian C5 terpenuhi karena lebih dari sama dengan 75. Hasilnya pasti lulus. Nah, seperti itu. Ya. Itu fungsi n. Dan berikutnya adalah fungsi OR. Fungsi OR. Bentuk umumnya adalah sama dengan OR. Kemudian sel uji yang pertama adalah nilai kognitif. Syaratnya lebih dari sama dengan 70. Kemudian karena OR juga harus lebih dari 1. B5 lebih dari sama dengan 70 atau C5 lebih dari sama dengan 75. Oke. OR ini ya. Kalau OR cukup salah satu yang terpenuhi syaratnya. Bisa nilai PPK, bisa nilai praktek. Ya. Itu kalau OR. Kalau salah satu terpenuhi, hasilnya adalah true. Tapi kalau kedua-duanya atau lebih tidak terpenuhi, nggak ada satu pun yang terpenuhi, maka hasilnya adalah false. Kira-kira true atau false? Ya jelas true. Karena kedua syaratnya terpenuhi nih. PPK lebih dari sama dengan 70, praktikum juga lebih dari sama dengan 75.
Tapi misalnya ini saya ganti 50. Anak nggak pernah masuk ini. Begitu ulangan dapatnya tuh 50. Kira-kira dia lulus true atau false ini? Kira-kira true atau false? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kalau OR itu cukup salah satu yang terpenuhi. PPK-nya nggak terpenuhi, tapi prakteknya pintar. Ya, tetap dapat true. Ya, tetap dapat true. Nih, tetap dapat true. Ya, karena prakteknya terpenuhi. Tapi kalau misalnya dia sini dia nggak pernah praktek ya, Pak gurunya nggak mau ngasih nilai, saya kasih nilai 0 saja. Hasilnya adalah false. Ya, konsentrasi ke OR. Ya, karena tidak ada satupun yang terpenuhi. Tapi insya Allah sih anak SMA Negeri Cibarang anaknya rajin-rajin. Ulangannya dapat 89. Prakteknya rajin dapat 85. Maka dia tuntas, kemudian lulus, dan true ya. Nah ini true-nya gimana nih? True-nya kita kasih if lagi depannya nih. Sama dengan if, kemudian or. Syaratnya yang pertama adalah B5 lebih dari sama dengan 70. Syarat yang kedua, atau C5 lebih dari sama dengan 75. Kalau terpenuhi, maka dia mengambil hasil yang pertama. Hasil yang pertama kira-kira apa kalau OR? Ya. Hasil yang pertama apa kira-kira kalau OR-nya nih hasilnya? Kalau if-nya kan tuntas dan belum tuntas. Kalau N-nya adalah lulus dan mengulang. Tapi kalau OR berarti hasilnya apa ini? Misalnya apa ya? Misalnya kalau OR berarti bagus, hasilnya bagus. Bagus. Kalau kedua-duanya terpenuhi syaratnya, salah satu atau semua terpenuhi, maka mengambil hasil yang pertama yaitu bagus. Tapi kalau semua syarat tidak terpenuhi, berarti hasilnya apa ini? Kurang. Ini kurang. Oke. Nah, kita enter. Hasilnya tentunya adalah bagus. Oke. Ini saya lebarkan dikit biar nanti fungsinya kelihatan. Oke. Jelas ini enak ya. Fungsi perbandingan, fungsi logika. Ya. Fungsi logika itu ada 3 saja nih yang kita bahas. Ya. Nanti pengembangannya bisa pakai cara yang lain. Nanti kita sambil jalan kita coba cari pengembangan fungsi logika itu banyak loh, ya. Tapi yang penting sekarang kalian belajar ini dulu. Nanti sambil jalan saya jelaskan berikutnya. Oke, ini kan jelas nih. Oke, kita blok aja biar lebih jelas. Oke, mungkin ini warnanya kuning. Ini warnanya hijau. Ini warnanya biar kamu bisa membedakan mana fungsi if, mana fungsi and, mana fungsi or. Oke. Kemarin untuk menghilangkan garis bantu pakai view, kemudian grid line. Oke. Ini adalah fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Nanti setelah ini kalian saya kasih tugas praktikum. Tugas praktikum gabungan antara fungsi statistik, fungsi tag, kemudian fungsi perbandingan, dan fungsi logika. Itu wajib nanti kalian kerjakan tugasnya. Tugas praktikum. Biasa nanti kalian kirimkan soft copy-nya saja. Kirimkan soft copy-nya lewat ketua kelas, kemudian nanti ketua kelas akan mengumpulkan menjadi satu folder, kemudian folder itu kamu kompres menggunakan WinRAR ya.
Windar atau sejenisnya yang kalian suka. Oke. Saya tidak memaksakan harus pakai windar karena saya sudah terbiasa menggunakan windar. Oke. Oke. Merah kurang bagus. Gini. Oke. Nah, udah ini aja nggak apa-apa. Hanya untuk membedakan aja. Bedakan ini data, ini fungsi. Oke. Klik. Oke. Nah, udah ini aja. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti silakan kalian kerjakan. Gunakan coba keterampilan kalian untuk mulai berpikir menggabungkan antara fungsi statistik, fungsi tag, fungsi perbandingan, fungsi logika. Nanti saya langsung akan berikan tugas setelah ini. Ya. Oh ini Pak, mau di screenshot bentuk umumnya. Oke, bentuk umumnya seperti ini. Kalau fungsi if, ya, itu kayak gini bentuk umumnya. Oke, sebentar. Mau saya taruh di mana ini ya? Oke, mau taruh di mana contohnya ini? Oke, coba taruh di sini ya. Oke, saya taruh di sini. Ini kalau bentuk umumnya kayak gini. Oke. Kemudian kalau N bentuk umumnya kayak apa? Ya kayak gini. Oke. Oh, sorry. A5, E5. Ini kalau N, kalau OR hampir sama. Bentar ya, saya edit dulu. Iya. Nah, oke. Saya tulis sih biar lebih jelas. Bentuk umum fungsi if. Oke, saya copy aja biar cepat. Fungsi N. Fungsi OR. Oke. Udah jelas ini? Oke. Saja sebentar, tertarik. Iya. Udah. Kayaknya sudah begitu jelas ini ya. Oke, coba tarik ke atas lagi biar manis. Oke. Kamu screenshot ya, kamu pelajari. Oke. Mungkin sampai di sini video yang bisa saya buat untuk kalian dengan tema yaitu fungsi perbandingan, fungsi logika yang terdiri dari if, and, dan or. Ya. Oke, mohon maaf kalau ada tutur kata saya atau cara menyampaikan saya yang kurang tepat atau kurang pas. Mohon kalian bisa memaafkan semua ya. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya ajarkan pada video ini bisa bermanfaat ya. Sehingga nanti apa yang saya kerjakan kalau masih kalian lakukan menjadi sebuah amal jariah untuk saya.
Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin.